Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai processing dan ekstraksi data penginderaan jauh, equalization histogram, low pass atau high pass filtering, dan PCA, Principal Component Analysis, yang beranggotakan Fitri Ramadhani, Serli Dwi, dan Nurjana. Selanjutnya, pengertian equalization histogram. Histogram equalization adalah teknik peningkatan kualitas citra pada tahap processing data penginderaan jauh yang berfungsi untuk meningkatkan kontras citra agar informasi di dalamnya lebih mudah dikenali. Dalam konteks penginderaan jauh, histogram equalization sangat penting karena citra satelit atau foto udara seringkali terpengaruh oleh kondisi atmosfer, pencahayaan matahari, bayangan awan, atau sudut perekaman sensor. Teknik ini membantu meningkatkan keterbacaan objek seperti batas tutupan lahan, pola vegetasi, badan air, jaringan jalan, dan area permukiman, sehingga mempermudah proses interpretasi visual dan klasifikasi citra. Mekanisme kerja histogram equalization. Histogram equalization bekerja dengan menyebarkan kembali distribusi nilai kecerahan piksel agar lebih merata, sehingga kontras citra meningkat dan detail objek tampil lebih jelas. Prosesnya dimulai dengan membaca seluruh nilai piksel dan menyusun histogram intensitas awal. Dari histogram tersebut dihitung fungsi distribusi kumulatif CDF yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai intensitas baru bagi setiap piksel. Melalui CDF, nilai piksel yang sebelumnya menumpuk pada rentang tertentu diremapping ke rentang yang lebih luas. Piksel-piksel yang awalnya memiliki tingkat kecerahan hampir sama menjadi lebih bervariasi sehingga area gelap atau kurang kontras dapat lebih detail. Proses ini mengubah ukuran citra hanya nilai intensitasnya. Selanjutnya, terdapat kegunaan utama histogram equalization dalam penginderaan jauh. Yang pertama itu ada peningkatan kontras dan kualitas visual. Histogram equalization digunakan untuk memperluas rentang nilai piksel sehingga bagian citra yang tadinya gelap atau terlalu terang menjadi lebih jelas. Yang kedua, mempermudah analisis dan interpretasi, mempermudah mata manusia dan algoritma komputer untuk mengidentifikasi dan memisahkan objek atau fenomena yang diminati, misalnya membedakan jenis tutupan lahan. Selanjutnya, membantu operator dalam proses digitalisasi. Yang ketiga, ada membantu identifikasi objek dan klasifikasi. Dan yang keempat, menormalkan citra yang terlalu gelap dan terlalu terang. Selanjutnya, aplikasi histogram equalization pada studi kasus yang seperti kehutanan. Contoh aplikasinya itu histogram equalization digunakan untuk meningkatkan kontras citra vegetasi sehingga perbedaan antara area hutan lebat, hutan terganggu, dan lahan terbuka lebih terlihat. Batas deforestasi atau reforestasi dapat diidentifikasi lebih jelas, pola biomasa atau tutupan vegetasi menjadi lebih mudah dibedakan. Kemudian ada visualisasi di mana sebelumnya itu citra terlihat gelap, variasi vegetasi sulit dibedakan, batas hutan kabur. Dan sesudahnya kontras meningkat, area vegetasi rapat dan jarang tampak jelas, batas perumahan, lahan lebih tegas. Selanjutnya, Pengertian low pass atau high pass dalam pengelolaan citra digital, filtering, atau penyaringan adalah salah satu teknik fundamental yang digunakan untuk manipulasi citra agar menjadi lebih baik atau untuk mengekstrak informasi tertentu. Konsep kunci di sini adalah frekuensi spesial yang dapat dianalogi dengan seberapa sering dan seberapa cepat perubahan kecerahan nilai piksel terjadi dalam suatu area citra. 1. Frekuensi spesial rendah, perubahan kecerahan terjadi secara lambat dan bertahap, area yang seragam. 2. Frekuensi spesial tinggi, perubahan kecerahan terjadi secara cepat dan mendadak. Tapi, objek detail halus atau draw atau noise. Filter bekerja dengan menentukan apakah mereka akan meloloskan, mempertahankan, atau menekan, mengurangi frekuensi spesial tertentu. Lanjut. Mekanisme kerja low dan high pass filtering. Low pass filtering tujuannya untuk menghaluskan citra dan mengurangi deras draw.
Kernelnya berisi bobot positif yang ratanya contoh main filter. Mekanisme kernel berfungsi menghitung nilai rata-rata pixel di sekitarnya. Hasilnya nilai ekstrim, the raw atau frekuensi tinggi ditarik mendadak ke rata-rata lingkungannya sehingga menghilangkan detail tajam. Citranya menjadi lebih lembut atau smooth. High pass filtering tujuannya menajamkan tepi dan menonjolkan detail halus. Kernelnya berisi bobot positif di tengah dan bobot negatif di sekelilingnya. Contoh, Laplacian filter dengan total bobot mendekati nol. Mekanismenya, kernel menghitung perbedaan intensitas gradien antara piksel pusat dan tangganya. Hasilnya, area yang seragam frekuensi rendah menghasilkan nilai mendekati nol atau gelap. Area area tepinya perubahan cepat atau frekuensi yang tinggi menghasilkan nilai besar, terang, sehingga menonjolkan batas objek. Lanjut. Kegunaan utama low pass filtering yaitu sebagai bertindaknya seperti penghapus papan tulis yang besar. Fungsi utamanya adalah menghaluskan atau membersihkan. Filtering ini bekerja menghasilkan detail yang cepat berubah, seperti titik-titik kontrol atau garis kasar. Kegunaan utamanya analogi atau penjelasan yang mudah. Pengurangannya adalah menghilangkan bintik-bintik atau smooth ini, seperti menghapus semua coretan kecil yang mengacu pada papan tulis. Penghalusan citra menghilangkan tekstur detail kecil atau tajam yang membuat terlihat lebih lembut atau sedikit kabur. Mempersiapkan segmentasi, memastikan area yang seharusnya seragam, misalnya satu bidang sawah, benar-benar homogen sebelum dianalisis lebih lanjut. 2. High pass filtering. Bertindak seperti stabilo atau marker yang sangat tegas. Fungsi utamanya adalah menonjolkan tepi atau menajamkan. Filtering area yang seragam, frekuensi yang rendah yang sangat penting. Kegunaan utamanya analogi atau penjelasan yang mudah. Penjelasan tepinya membuat batas-batas antara dua objek, misalnya batas gedung dan langit, terlihat sangat jelas dan kontrasnya ini seperti menebalkan garis luar pada gambar agar terpisah dari latar belakang. Detailnya membuat area seragam menjadi hitam atau gelap dan hanya menampilkan garis-garis objek sebagai garis terang. Tujuannya untuk melihat kerangka atau batas objek saja. Lanjut. Aplikasi history low pass filtering. Fungsi utamanya adalah menghaluskan citra, data satelit berdarah atau pengurangan draw, menghilangkan bintik-bintik atau artefak acak pada citra yang direkam dalam kondisi buruk. Segmentasinya menghaluskan detail tekstur yang rumit pada objek, misalnya perubahan atap atau vegetasi homogen, untuk mempermudah pengelompokan pixel. 2. High pass filtering, pemetaan batas lahan, menajamkan tepinya, membuat batas-batas antara tutupan lahan, misalnya hutan dan sawah, terlihat tajam dan jelas dan memudahkan digitasi. Analisis geologinya, deteksi fitur garis, menonjolkan fitur linear halus seperti sesar, patahan, atau jaringan jalan kecil yang tidak terlihat jelas pada citra. Diagnostik medis, penajaman detail anatomi, memperjelas tepi jaringan atau batas-batas tumor pada citra scanning medis. Oke, selanjutnya ada PCA, Principal Component Analysis. Apa itu PCA, Principal Component Analysis? Principal Component Analysis, PCA adalah teknik statik yang digunakan untuk mereduksi atau menyederhanakan data yang memiliki banyak variabel. Dalam data yang kompleks, seringkali terdapat variabel-variabel yang saling berkaitan, sehingga membuat analisis menjadi sulit. Jadi, intinya PCA mengambil informasi dari data yang besar dan membuatnya lebih sederhana. Lanjut, kenapa PCA digunakan? Yang pertama, bisa menyederhanakan data. PCA mengurangi jumlah variabel dari data yang terlalu besar. Lalu yang kedua, menghilangkan korelasi antar variabel.
banyak variabel yang saling berhubungan. Lalu yang ketiga, untuk mempercepat analisis. Data yang lebih sedikit sama dengan proses lebih cepat dan ringan. Lalu yang keempat, menonjolkan informasi penting. PCA mengambil variasi terbesar pada data. Lalu yang kelima, mengurangi noise. Variabel yang tidak pen- variabel yang tidak penting dibuang. Lalu yang keenam ada membuat citra lebih mudah dibedakan untuk penginderaan jauh. Komponen PCA meningkatkan kontras dan detail. Dan yang ketujuh, mendukung pengambilan keputusan data yang ringkas dan jelas, memudahkan interpretasi. Lanjut, ada manfaat PCA dalam pengolahan citra atau SIG. Dalam dua penginderaan jauh, seperti pengolahan citra satelit atau drone, PCA sangat sering digunakan. PCA dapat menggabungkan banyak band citra menjadi beberapa komponen yang lebih informatif. Hasil komponen PCA biasanya memiliki perbedaan warna, tekstur, atau pola yang lebih jelas, sehingga memudahkan proses interpretasi objek seperti vegetasi, badan air, lahan terbangun, dan tanah kosong. Selain itu, PCA juga membantu mengurangi pengaruh noise sehingga kualitas citra menjadi lebih baik dan tajam untuk dianalisis. Lanjut, lalu ada aplikasi histogram dalam PCA atau pengolahan citra. Yang pertama itu ada melihat distribusi nilai pixel. Histogram menunjukkan sebaran nilai pixel pada setiap band, berguna untuk memahami karakter tiap band sebelum PCA dilakukan. Lalu yang kedua ada kontras komponen PCA. Setelah PCA dibuat histogram, komponen PCA menunjukkan apakah komponen tersebut memiliki kontras tinggi atau rendah. Lalu yang ketiga ada membantu memilih komponen terbaik. Melalui histogram, kita bisa melihat komponen mana yang paling informatif. Dan yang keempat, menentukan rentang visualisasi. Histogram membantu menentukan stretching atau penyesuaian tampilan citra PCA. Lalu yang kelima, memeriksa noise. Histogram yang bergerigi atau kacau menunjukkan banyak noise. Dan yang keenam, mengoptimalkan interpretasi objek. Dengan melihat histogram, kita bisa mengatur brightness, kontras, agar objek seperti bangunan, vegetasi, atau air muncul lebih jelas. Selanjutnya, oke, Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. oke.